Hai, nama saya Yongki Angga. Saya lahir 18 April. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Pendidikan saya waktu S1 adalah sarjana hukum, waktu S2 adalah Master of Management dan juga teknik industri. Ya kalau saya hobinya itu yang pasti adalah makan, pasti. Makan, lalu saya juga bereksperimen membuat masakan-masakan itu salah satu hobi yang saya jalani. Kalau yang lainnya ya mungkin baca buku, terus olahraga pun kalau ingin termotivasi menjadi kurus, baru olahraga. Ya kalau sehari-hari saya di kantor, di tempat kerja ini. Kalau di rumah ya kebanyakan saya sama Amanda, yaitu saat ini fiancé saya Skype, lalu malam kita baca buku. Ya kalau buat saya pengalaman sama Tuhan itu, saya masih ingat pertama kali saya bertobat. Waktu itu saya di Universitas Pelita Harapan di tahun 2004. Saya motivasi waktu itu ikut camp untuk mempelajari kegiatan rekan-rekan yang beragama Kristen waktu itu. Kenapa? Karena pada waktu itu saya nggak suka dengan kegiatan-kegiatan orang-orang yang agamanya Kristen. Karena terlalu ribet, terlalu hilarious gitu, terlalu rame. Dan menurut saya ngapain sih, nggak penting banget gitu. Saya waktu itu ikut camp, saya ingin tahu sih, ingin pelajari kegiatan mereka apa. Ternyata di saat itu juga teman saya yang membenci juga, kita nggak bisa apa-apa lagi sampai istilahnya harus mengalami lawatan Tuhan di tempat itu. Dan akhirnya saya pun orang yang paling nggak seneng maju-maju apapun, saya sampai maju dan saya mengalami kelepasan yang luar biasa, di mana Tuhan itu bekerja pada hati orang-orang yang memang benar-benar hancur, yang memang benar-benar tahu bahwa kita butuh Tuhan gitu. Dan buat saya perjumpaan dengan Kristus pada saat itu merupakan harta yang terbesar di dalam kehidupan saya pribadi. Buat saya pribadi, setelah mengenal Tuhan, ayat yang selalu saya pegang di dalam hidup saya adalah Yohanes 3 ayat 30, yaitu dia semakin besar dan saya semakin kecil. Kenapa? Karena saya melihat bahwa Tuhan itu adalah segalanya dalam hidup saya gitu. Apapun yang saya capai, apapun saya pernah dapatkan di dalam kehidupan saya hingga saat ini pun, saya benar-benar melihat kalau tanpa Tuhan, kehidupan saya adalah kehidupan yang nggak ada apa-apanya. And for me, like, God is everything. God is everything. So, Tuhan itu layak mendapatkan segalanya dalam kehidupan saya. Buat saya, Kejisians, yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita bertumbuh di dalam Yesus Kristus, di dalam kebenarannya dan di dalam segala pengalaman pribadi bersama dengan Dia. Karena kalau kita tidak pernah mengalami Tuhan dalam kehidupan kita semua rugi. Hanya Tuhanlah yang bisa membuat dan mentransformasi kehidupan kita menjadi pribadi yang benar-benar optimal di dalam kehidupan kita. Saya berharap bahwa sekali lagi kita semua mengejar pengalaman pribadi dengan Tuhan, bukan hingar-bingar pelayanan ataupun bergereja, tapi kita mengejar Tuhan melalui rumah kita ini, yaitu KJC. Shalom KJCians. Perkenalkan, nama saya Iga DKD Dwi Dharma Kaika. Panggilannya Dede, tapi ngerasa lebih keren kalau dipanggil Kaika. Saya lahir di Denpasar 15 Januari 1992. Percayalah, saya masih 24 tahun. Kemudian saya ini besarnya di Bali, sekolah juga di Bali. Kemudian 2009 saya ke Surabaya untuk kuliah di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, mengambil Fakultas Kedokteran. Kalau hobi, karena di rumah sakit seringnya jaga, saya merubah hobi saya dari yang suka main game jadi tidur. Karena tidur itu terasa sangat menyenangkan sehabis jaga. Percayalah. Kalau ngomongin pengalaman pribadi dengan Tuhan, yang paling berkesan buat saya adalah saya sempat meninggalkan Tuhan waktu itu karena menjalin hubungan dengan
seorang yang bukan anak Tuhan. Begitu hubungan itu selesai, saya itu agak bingung, apakah saya harus kembali percaya Tuhan Yesus atau enggak. Kemudian sampailah saya waktu itu di Bali, dan kemudian saya kangen sama teman-teman gereja waktu itu. Bukan dengan gerejanya, tapi dengan orang-orangnya. Jadi saya memutuskan untuk datang ke gereja. Nah, ketika waktu itu sedang penyembahan di gereja, jelas sekali saya dengar bahwa Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Waktu itu benar-benar saya nggak bisa nahan air mata, dan saya nangis sekenceng-kencengnya, karena pada waktu itu Tuhan seperti menjawab kebimbangan saya selama ini, apakah saya harus kembali pada Tuhan atau enggak. Itu sih. Kalau value hidup saya pribadi sih adalah what would Jesus do? Adalah maksudnya apa yang kira-kira akan Yesus lakukan. Kenapa kok value hidup saya itu? Saya cuma berpikir apa yang akan Yesus lakukan ketika dia menghadapi situasi-situasi yang saya hadapi. Ketika misalnya nanti ketika nyetir di jalan ada yang nyerempet, kira-kira Yesusnya ngapain ya? Terus misalnya ada orang-orang yang dikucilkan, kira-kira apa yang Yesus lakukan untuk orang-orang itu? Sesimpel itu sih. Pesan-pesan untuk Kejisians yaitu tetap jaga kesehatan. Klise kayaknya, cuman saya pengen kasih tahu bahwa kita tidak akan bisa menggenapi apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita kalau akhirnya kita sakit dan amit-amit ya, meninggal sebelum waktunya karena sakit. Itu aja. Jadi jaga kesehatan supaya kita bisa tetap menggenapi apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Thank you, Kejisians.